Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggapai ridha Allah di bulan Syaban adalah tema khotbah Jumat yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Muhammad Aris Kurniawan, Sarjana Sosial. Khotbah ini akan membahas 1. Bulan Rajab sebagai bulan menanam amal kebaikan. Bulan Sya'ban dijadikan sebagai pengistiqomahan amal kebaikan, dan Ramadan adalah bulan mulia untuk meraih ridha Allah. 2. Mempersiapkan olah jiwa dan raga untuk mempersiapkan diri berpuasa di bulan Ramadan. Jangan di-skip dulu khotbah ini, subscribe, like, dan share channel ini, dan follow medsos masjid ini, agar kita lebih tahu akan keberkahan bulan Syaban, sehingga kita siap dan tetap konsisten sampai hilal Ramadan muncul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi qad adkhala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qila fi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Segenap yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo ingkang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jum'ah ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berpesan untuk diri kami pribadi juga untuk jamaah sekalian agar senantiasa membenamkan rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan bekal iman dan takwa, mudah-mudahan kelak menjadi suatu timbangan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita jadikan iman dan takwa sebagai barometer kompas petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, kita semuanya kelak dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah ingkang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Berikutnya hendaknya juga kula lan panjenengan senantiasa membenamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Makna syukur sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ulama, yakni asyukru huwa saudun bil mafqudi wa qaidun bil mawjud. Syukur adalah fungsinya untuk menggapai sesuatu yang belum kita gapai dan menjaga sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita semuanya.
Mudah-mudahan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ulama, Syekh Ali Syarqawi dari Mesir, matur dumateng kula lan panjenengan sedaya. Apa yang dikatakan oleh beliau tentang hiruk pikuknya dunia ini? Di antaranya adalah la tahmilu hammud dunya fa innaha lillah. Jangan pernah kula panjenengan sibuk menggalaukan tentang dunia ini. Bisa jadi saat ini rumor-rumor yang terjadi, entah ada peperangan, entah atau tidak, terjadi ataupun tidak, itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kangge kula lan panjenengan sedaya hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sewaktu-waktu terjadi sebuah keburukan di dunia ini, kula lan panjenengan masih memegang sebuah keimanan, dan insyaallah iman tersebut akan menyelamatkan kangge kula lan panjenengan sebagai bekal untuk menghadapi dunia akhir yang begitu panjang dan abadi. Dan yang berikutnya al-ulama tersebut menyebutkan wala tahmilu hammu rizqa fa innahu minallah. Jangan pernah kula panjenengan meragukan tentang rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rezekinya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan dalam kehidupan ini hanya dianjurkan, hanya disyariatkan untuk berikhtiar. Selebihnya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah wala tahmiluhumul mustaqbal fa innahu biyadillah. Kula lan panjenengan seringkali takut, khawatir dengan masa depan. Memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kula lan panjenengan sedaya di dalam Al-Qur'an menyebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai umatku, hendaknya senantiasa memperhatikan apa yang terjadi akan esok. Tapi bukan berarti kula lan panjenengan kemudian mengkhawatirkan dengan rasa ketakutan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa depan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Cukup kula panjenengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap ikhtiar yang kula panjenengan lakukan, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang perlu kula panjenengan khawatirkan dalam kehidupan ini? Yang kula panjenengan khawatirkan sebetulnya adalah bagaimana dalam menjalani kehidupan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menggapai ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini kula lan panjenengan kemarin di bulan-bulan Rajab diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibaratnya kula lan panjenengan menjadikan bulan Rajab adalah bulan menanam, dan kemudian di bulan Sya'ban ini kula lan panjenengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratnya dalam beribadah adalah menyemai atau merawat sebuah tanaman, sehingga di bulan Ramadan besok kula lan panjenengan dijadikan hamba Allah yang mampu memanen pahala-pahala dan fadilah-fadilah daripada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kula lan panjenengan menggapai bulan Sya'ban ini penuh dengan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya kula panjenengan memperbanyak ibadah sunnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahri ma tasumu min Sya'ban. Dari Sya'ban, dari Usamah ibn Zaid mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Sesungguhnya aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di hari-hari yang lain sebanyak bulan ini selain di bulan Sya'ban. Qala dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Sesungguhnya bulan Sya'ban banyak sekali orang-orang yang lalai akan bulan tersebut. Wa huwa syarru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di bulan Sya'ban akan diangkat amal perbuatan hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, aku ingin sekali ketika segala amal perbuatanku mengangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa. Kemudian amal yang berikutnya adalah bagaimana kula panjenengan mampu membersihkan hati dan memiliki hati yang memaafkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yakni orang-orang yang senantiasa untuk memeredam rasa amarahnya dan mampu memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang telah berbuat demikian. Yang berikutnya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kula panjenengan di bulan-bulan ini agar senantiasa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diampuni dosa-dosa kula panjenengan sedaya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala macam tujuan yang akan kita gapai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari, insyaallah beliau senantiasa menegaskan, senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Maka kula lan panjenengan sedaya sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan hendaknya kula panjenengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar kepadanya. Maka apa manfaat daripada istighfar tersebut? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala dengan banyak hambanya yang berbuat istighfar, melakukan zikir istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezekinya dari langit. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Di lain itu Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan rezeki kangge kula panjenengan sedaya, dan juga anak-anak kula panjenengan sedaya akan dijadikan anak-anak ingkang saleh. Dan bukan hanya itu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala akan membentangkan kangge kula panjenengan sedaya, menyiapkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sungai-sungai yang akan mengalir di bawahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini, kula panjenengan sedaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, sehingga kula panjenengan sedaya dimampukan secara zahir dan batin untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. اللهم صل وسلم على
ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقيل في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نور قلوبنا مع الهدى والتقى والعافية والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.